wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa tullab yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan ibadah. Kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala ibadah kita tanpa ilmu. Itulah yang perlu kita fahami. Untuk malam ini akan kita bahas bagaimana kiat-kiat kita sebagai kaum muslimin menyambut Ramadan. Dan untuk kitabnya namanya Ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Musa Ali Nasr rahimahullah ta'ala. Tadi saya kirim kepada Ustadzuna Mukim, kemudian juga yang satunya kepada Firdaus, barangkali yang punya HP yang bisa dikirim kepada ikhwan kita yang bisa bahasa Arab, bisa yaitu kirim, di-share kepada yang lain agar kita bisa memahami dengan kitabnya. Tentunya kitab ini akan kita bahas secara singkat. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pertama, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu syahr Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan. Namun menyambutnya bukan dengan hisab, tetapi dengan ru'yatul hilal, isbatur ru'yah. Ya, jadi penetapan satu Ramadan bukan mulai sekarang, tapi nanti tanggal 29, maka waliul amri, pemimpin dari Departemen Agama, mengadakan isbatul ru'yah, penetapan Ramadan. Ini menunjukkan yang berhak untuk menentukan satu Ramadan adalah pemerintah, yaitu Departemen Agama, dengan dasar ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nih, supaya kita bersatu beribadah saja, tidak boleh kita berpecah belah. Dengan dasar hadis, yaitu di setengah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau sudah melihat al-hilal, dan berhari rayalah kalau sudah melihat al-hilal. Al-hilal itu maknanya bulan sabit yang muncul dari arah kiblat yang pertama kali. Fa in humma alaikum, maka jika mendung tidak kelihatan tanggal 29 itu, fa'akmilul iddata, maka sempurnakan bilangannya 30. Ya, karena bulan itu 29 30. Ada 30 yang sering atau 29. Kalau bulan Masehi 28, 29, 30, 31. Jadi ulama sunnah kalau tidak menentukan Ramadan sekarang, menentukannya nanti ketika 29 melihat apa tidak. Kalau melihat diumumkan besok siam. Kalau tidak melihat berarti genap 30. Itulah makna fa in ghamma alaikum, jika mendung, fa akmilu iddata, maka sempurnakan bilangan Ramadan itu, au akmilu iddata Sya'bana salasina yauman, atau sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Dan juga ada ayat yang tadi dibaca oleh imam, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum, dari surat Al-Baqarah. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan, syahida itu melihat, minkum di antara kamu orang mukmin, yaitu Ramadan, faman syahida minkumus syahra, bulan Ramadan, falyasum, maka siamlah. Dengan ayat Al-Quran menetapkan satu Ramadan, satu Syawal dengan melihat syahida. Syahida itu menyaksikan dengan mata. Mana saksinya? Dan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini harus kita fahami. Kemudian dijelaskan pula siapakah yang berhak menentukan ru'ya ini. Apakah masing-masing kita lalu kita siam dengan prinsip kita sendiri? Bukan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktafi bi syahadatil waqidah. Beliau cukup untuk menentukan satu Ramadan dengan persaksian satu orang. Wa fi hadza hujjatun ala qabuli khabaril waqiti. Ini menunjukkan bukti hujjah masalah urusan penetapan satu Ramadan, satu Syawal boleh dengan satu saksi. Tidak harus dua. Wa qasamatil ummatu yauman bi ru'yati a'rabiyyin. Padahal yaitu orang-orang, yaitu umat Islam pada zaman dulu telah siam dengan sebab melihatnya orang Arab Badui melihat hilal. Ja'a minal badiyah, datang dari yaitu padang pasir. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu ra'al hilal. Lalu ngabari orang Arab Badui ini kepada beliau. Beliau itu pemimpin. Jadi kalau kita melihat hilal, sampaikan kepada Departemen Agama, mungkin lewat KUA atau yang lainnya, biar sampai kepada pusat. Fa amara sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyu'adzina bisyam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintah Bilal, besok umumkan siam. Ini ketentuan untuk saat siam, ya. Siam ditetapkan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab, berdasarkan surat Al-Baqarah, berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 2, lam yakun min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqaddimu syahra Ramadhan bisyami li ajli Ramadan. Bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului siam Ramadan. Mendahului siam Ramadan dengan satu hari atau 2 hari. Tidak boleh. Oh, besok ini siam apa tidak? Karena tidak tahu besok itu siam apa tidak, saya mau siam saja. Tidak boleh. Itu namanya saumu yaumis syakki, hari yang meragukan. Atau 2 hari sebelumnya sudah siam, tidak boleh. Kecuali kalau kita memang bulan Sya'ban itu sering siam, Senin, Kamis, boleh. Ketika kita siam hari Kamis, kok besoknya Jum'ah siam Ramadan, tidak mengapa, karena kebiasaan kita siam sunnah Senin dan Kamis. Nah, di sini mana dalilnya? Dalilnya la tuqaddimu Ramadhana, itu hadisnya. La tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw wala yaumaini illa rajulan yasumu sauman falyasumhu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya, jangan kamu mendahului siam Ramadan. Jangan kamu mendahului siam Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Nah, itu sabda beliau. Jangan kamu mendahului siam Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Kecuali, ada perkecualian. Kecuali seorang laki-laki atau seorang perempuan yasumu sauman yang sebelumnya bulan Sya'bannya sering siam sunnah, ya, 1 hari, fal yasumu, silakan siam. Umpamanya besok, yaitu hari apa? Umpamanya yaitu besok hari Rebu. Nah, hari Rebu itu siam. Kita sekarang siam, ya, siam karena Selasa tidak mengapa, karena kita siamnya siam yaitu 1 hari siam 1 hari tidak, atau siam yaitu Senin Kamis, tidak mengapa. Tapi kalau kita tidak biasa siam sebelumnya, lalu cadangan, khawatir, berhati-hati,
daripada besok siam atau tidak, saya mau siam saja sekarang, tidak boleh. Karena penetapan bulan Ramadan dengan ru'ya, bukan dengan raba-raba. Dan ada hadis pula di sini diriwayatkan Imam Bukhari, man shamal yaumal ladzi yashukku, man shamal yaumal ladzi yashukku, barang siapa yang siam pada hari yang meragukan, faqad asa Abul Qasim, berarti dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yaitu maknanya durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak namanya Qasim, dipanggil Abul Qasim. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Ya, dan ini kesimpulannya, kita tidak boleh mendahului siam Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Tunggu saja, yaitu pengumuman dari pemerintah. Biasanya pemerintah kalau sudah tanggal 29 itu mengadakan isbatur ru'ya, mengirim tim. Nanti kalau sudah isya diumumkan. Isya biasa lewat televisi atau radio. Kalau tidak ada pengumuman tanggal 29 berarti belum siam besoknya. Nah, kalau sudah ada pengumuman besok siam berarti malamnya kita harus, yaitu niat siam sehingga besok kita siam. Ya, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, kita singkat-singkat saja. Tabyitun niyati minal laili. Siam Ramadan itu harus ada niat malam hari. Nah, besok kita siam, sekarang harus ada niat. Niat malam hari itu mulai dari maghrib sampai subuh, itu malam. Dan niat ini tidak dilafatkan, nawaitu an asuma ghadan, ya Ramadan saya niat besok siam Ramadan, tidak ada. Niat itu di hati. Gimana? Dikabarin besok siam, kalau begitu saya besok siam. Nah, itu sudah niat. Atau ibu kita atau istri kita menyiapkan ini masak untuk nanti sahur, nah itu sudah niat. Dan ini harus malam hari. Kalau kita niatnya pagi hari, batal siam kita, siam yang wajib. Ya, jadi siam yang wajib entah itu siam Ramadan atau mengganti siam karena hutang atau siam nadar atau siam kafarah, maka wajib ada niat malam harinya. Cuma niat itu saya besok siam, persiapan untuk sahur, itu sudah dikatakan niat. Dengan dasar hadis, mana dalilnya? Malam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Ini di Sahihul Jami'. Kalau kita kembali di situ di Bulughul Maram ada hadisnya. Malam yubayyitis siyama minal laili, barang siapa yang tidak menentukan niat siam malam harinya, fala siyama lahu, maka tidak sah siamnya. Ya. Jadi untuk Ramadan setiap malam kita harus ada niat, bisa saya siam. Tidak boleh dirapel mulai awal Ramadan. Saya niat mulai malam ini sampai besok 30 hari saya niat siamnya hanya sekali saja, tidak boleh. Karena siangnya malamnya harus ada niat. Kemungkinan orang safar, bepergian, membatalkan saumnya. Ya, jadi setiap kita malam harus ada niat, tapi tidak diucapkan, cukup dalam hati. Adapun siam sunnah lain. Amma saumun nafilah fala yalzamu tabyitun niyah. Adapun siam yaitu sunnah tidak harus malam hari kita niat. Nah, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdhuru ahlahu. Pernah beliau itu pagi sudah subuh mendatangi istrinya, menanya. Naam, walam yat'am syai'an, waktu menanya beliau ini belum makan. Dia menanya istrinya. Fayaqulu, nanya, hal indakum ghoda, apa pagi hari ini ada sarapan pagi? Dijawab oleh istrinya, tidak ada wahai Nabi. Subhanallah, ini istrinya beliau. Tidak ada. Akhirnya apa? Beliau mengatakan, kalau begitu saya hari ini siam. Naam, fayaqulu inni shaim, kalau tidak ada
sarapan pagi saya akan siam. Jadi siam sunnah itu boleh niatnya pagi hari, tapi tidak boleh melebihi zuhur. Jam 9 kita belum makan, belum minum. Nah ini kok tidak terasa haus, tidak terasa lapar, saya lanjut siam boleh. Tapi kalau sudah zuhur kita belum makan, belum minum, yaitu niat siam tidak boleh, karena waktunya sudah setengah hari. Sebagaimana dijelaskan di sini, ya juzu lirrajuli ayak kita niyata siyami tatawwu min qabli zawali. Para ulama berkata boleh seorang itu yaitu memastikan niatnya puasa sunnah sebelum tergelincirnya matahari. Berarti kalau sebelum jam 12 atau sebelum jam 11.20, nah, atau jam 11-nya atau jam 10 niat siam, sedangkan dia belum makan, belum minum, tidak kumpul sama istrinya, boleh melanjutkan siamnya. Ya, ini kesimpulannya, siam Ramadan harus ada niat malam harinya. Niatnya itu bukan dilafatkan, tetapi besok saya siam, sudah cukup. Atau menyediakan makanan, ini untuk sahur saya sudah cukup. Walaupun toh nanti sahur ketiduran, bangunnya adzan, maka sudah diniati sahur, berarti boleh melanjutkan siamnya. Yang nomor 4, kana sallallahu alaihi wasallam la yumsiku minal akli wasyurbi hatta yaral fajra as-sadiqa, hatta yaral fajra as-sadiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menahan makan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menahan makan dan minum kecuali setelah nampak fajar subuh. Ya, kalau sudah fajar subuh itu akhir kita sahur. Jadi kalau ada masjid imsak kurang 5 menit masih boleh makan. Imsak kurang 7 menit, imsak ini sudah imsak padahal subuh kurang 10 menit masih boleh. Inilah perlunya kita menuntut ilmu. Bahkan sahur itu dianjurkan waktunya agak mendekati subuh supaya kita tidak kelaparan. Nah, nanti akan ada dalilnya. Tapi sahurnya jangan waktu subuh. Tapi kalau kita sahur ini masih ada 2 menit sahur. Ternyata mungkin jam muadzin itu terlalu cepat, lalu dia adzan, makanan kita masih ada, lanjutkan. Yang dengan syarat sahur kita tidak pada waktu adzan. Nah, sebelum adzan kita sahur, ternyata ada 2 suap nasi atau 3 suap nasi, sudah adzan bisa kita lanjutkan dengan dasar hadis. Ya, ini kemurahan dalam Islam. Tetapi tidak boleh kita mulai sahur adzan. Sebelum adzan sahur, ketika kita sahur di tengah adzan masih ada sisa, lanjutkan. Wasabata, di sini dijelaskan. Wasabata annahu qala idza sami'a ahadukum nidaa. Idza sami'a ahadukum nidaa. Apabila salah satu di antara kamu mendengar adzan subuh, bukan adzan awal. Kata adzan awal itu boleh makan dan minum. Apabila kamu mendengarkan adzan subuh, wal ina'u fi yadihi, sedangkan piringnya itu masih di tangannya atau makanan itu masih di tangannya, fala yadhu, jangan diletakkan makanan itu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga menunaikan hajatnya, sehingga menghabiskannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dihasankan oleh Albani. Nah, ini supaya kita pahami. Jadi kalau imsak, ini sudah imsak sudah selesai, itu masih boleh makan. Karena kalau kita lihat di masjid-masjid imsak sudah selesai itu masih 10 menit. Padahal 10 menit itu makan masih lumayan. Kita makan 3 menit itu sudah cukup, apalagi sahur. Nah, ini supaya kita memahami. Adapun sahur imsak kurang sekian, kita kurang sekian, tidak perlu kita jadikan pegangan.
pegangan kita hadis. Yang nomor 5, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilul fatura wa yu'akhirus sahur. Nomor 5 ini. Beliau segera buka. Nah, beliau menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Dan ini ada faedahnya. Orang kalau sudah siam ya, sudah mau mendekati maghrib itu yang diangan-angan makan dan minum. Jelas. Karena paling lama mendekati maghrib paling haus, paling lapar. Makanya dianjurkan untuk segera berbuka. Dan sahur dianjurkan sebelah, yaitu paling akhir sebelum yaitu adzan subuh. Kalau kita sahur jam 3 boleh, tapi kalau sekarang jam 3 10 menit 1 jam 10 menit itu baru subuh. Karena sekarang jam 4 lebih 14 menit. Nah, kalau kita sahur jam 3 boleh tapi kurang sempurna. Kalau bisa jam 4. Ya, kita jam 4 atau jam 4 sedikit karena kita sahur itu tidak lama. Cuma kalau kita masak upayakan jangan sampai nanti belum matang sudah subuh. Jadi boleh masak kapan saja boleh, nanti kita siapkan setelah mau subuh kita sahur, itu lebih utama. Dengan mana dasarnya, mana dalilnya? Dalilnya dalil yang menyegerakan berbuka segera, maka dari hadis Bukhari Muslim. La tazalu ummati bi khairin. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futura. Ya, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futura. Artinya senantiasa umatku ini menjadi umat yang paling baik. Umatku itu umat yang paling baik jika menyegerakan berbuka. Contohnya begini, azan belum dengar, tapi kita di rumah kita itu dengan matahari kelihatan ketika mau tenggelam atau di pinggir pantai ya, bulatan ini bolanya matahari ketika sudah tenggelam, walaupun sinarnya masih merah ada, buka walaupun belum adzan. Karena dijelaskan ayatnya di situ, yaitu tenggelamnya matahari. Sebab adzan kadangkala terlambat, kadangkala maju dulu. Cuma untuk orang awam yang tidak bisa melihat bulan, melihat matahari, kembali kepada adzan. Atau kita punya aplikasi ini. Ini HP kalau di download masalah waktu sholat ada. Nanti walaupun HP ini kita bawa ke Tuban, nanti ke Sedayu berubah dia. Jamnya itu berubah. Kita bawa ke Saudi langsung jam Saudi. Jadi bisa pegangan ini, yaitu dilihat dulu, nanti di download maghrib jam sekian. Biasanya maghrib jam sekian kurang sekian menit ada. Ini isya tambah sekian menit ada keterangan di situ. Itu juga bisa kalau kita tidak terdengar adzan, terutama kita kalau safar. Nah, safar jauh tidak kedengaran. Ini kalau sudah petang ya kita buka, ya tidak harus mendengarkan adzan. Karena adzan umumnya di kota-kota. Nah, selanjutnya ada hadis yang lain. La yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra. Senantiasa agama Islam itu akan nampak ya, selagi manusia itu segera berbuka. Ya, ini hadis nomor 2. Yang nomor 3 hadis qudsi, firman-Nya Allah Ta'ala, tetapi tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu yaitu bicaranya Allah dan dinukil dengan mutawatir. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah Ta'ala tapi redaksinya dari beliau. Maka hadis qudsi ini berkata, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Hambaku yang paling aku cintai ketika menyegerakan buka.
Nah ya, cuma buka ini jangan sampai berlebih-lebihan, karena bukanya beliau kadang kalau tidak ada kurma minum air, kalau ada kurma 1 atau 3, kalau ada rutop itu maknanya kurma yang masih baru dipetik di pohonnya, nyus itu. Nah itu 1 pok ganjil. Kalau kita tidak ada kurma ya makan kue 1. Setelah itu minum lalu sholat. Jangan langsung semuanya dihabiskan, karena nanti sholat tertunda. Kalau orang itu sudah kekenyangan buka, ngantuk yang tiba. Nah bayangkan kalau sudah kenyang mau tarawih, ngantuk yang tiba. Kalau bisa makan sederhana saja. Nanti kalau sudah selesai tarawih mau dilanjutkan boleh. Kadang kalau ada es diminum semua sehingga percucuran keringatnya ya, sehingga sholat nanti malas. Karena orang itu kalau kekenyangan biasanya timbul kemalasan. Jadi berbuka sederhana saja. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Nah selanjutnya, bagaimana dengan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuakhiru sahura ila akhiri waktihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahur sampai akhir waktunya. Ya, akhir waktu itu maknanya sebelum adzan subuh atau pas adzan subuh, itu setelah akhir waktunya. Nah, hatta rubama adraka sahabatu adzan al-fajri. Terkadang sahabat itu mendengarkan adzan subuh wa huwa yatasakharun, masih melanjutkan sahurnya. Jadi kalau sahur sebelum subuh ya, kemudian yaitu ada adzan, tidak mengapa dilanjutkan sebentar. Habis itu minum sudah selesai. Hanya saja tidak boleh kita sahur pas adzannya. Tapi kalau kita sebelumnya lalu belum selesai boleh melanjutkannya dengan dasar hadis yang sudah kita pahami tadi. Wa kana baina sahurihi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamihi lis-shalat, jarak sahurnya beliau dengan sholat subuhnya, sholat subuh kira-kira 50 ayat, qadra khamsina ayat, jadi dekat sekali. Jadi sahur beliau dengan sholat subuh itu sekitar membaca ayat 50, membaca ayat 50. Ini menunjukkan anjuran sahur mendekati yaitu adzan subuh. Baik, kita tinggalkan. Yang nomor 6. Nah, nomor 6. Ala madza kana yuftiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya beliau itu dengan apa? Nah, ya. Bukannya beliau itu dengan apa? Apa pakai makanan yang prasmanan ya, yaitu warnanya macamnya sampai 20 atau yang lainnya. Ini kita lihat ya. Bukan berarti tidak boleh. Bagaimana sih contohnya? Bukannya beliau itu. Wa kana futuruhu sallallahu alaihi wasallam yasiran jiddan. Bukannya beliau itu ringan sekali, sedikit sekali. Nah, sedikit sekali. Tapi kuat. Subhanallah. Laisa ka futurinal yaum, tidak sama dengan bukannya kita sekarang ini. Khaisu tubalihu fi jami'i sunufil at'imah. Yang mana kita banyak macam-macam makanan. Orang itu kalau mau berbuka maunya semua macam makan dimakan. Dikumpulkan seperti anak yang mah. Tetapi setelah berbuka tahu minum es dan sekar sudah penuh marah. Sehingga makan ini hanya dimakan sedikit, tidak bisa makan semuanya. Nah, jadi kita berbuka sederhana sajalah. Yang penting untuk menutupi kelaparan diri kita. Kalau ada makan yang enak ya kita makan. Kalau yaitu hanya makan yang ringan biasa ya kita makan. Nah, hatta nusaba bituhmati, sehingga banyak saudara kita yang kekenyangan ya. Bal inna aksarul halatil mardiyah
at-tari'ati fi ramadhana natijatun min tuhmati tanawil at'imah. Bahasa singkatnya, bahkan sebab penyakit yang menimpa orang siam itu, penyakit yang menimpa orang siam itu karena kekenyangan perutnya. Jadi kita siam itu untuk menguji diri kita supaya mengerti bahwa lapar itu tidak enak, supaya kita ingat pada saudara kita yang miskin, yang fakir. Jadi boleh kita berbuka, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Lalu bagaimana contoh apa itu bukannya beliau? Amma nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutobatin. Beliau itu kalau berbuka mengambil kurma rutob. Rutob itu yang baru dipetik dari pohonnya, masih nyus-nyus gitu, hijau dan agak sepet sedikit. Itu rasanya seperti yaitu seperti sawo merah. Nah, itu rasanya. Kalau tidak ada kurma, kurma itu maknanya sudah dipetik lalu dijemur kering. Sudah kering lalu dikemas. Nah, nanti kalau sudah beberapa saat dimakan itu namanya kurma. Jadi kurma itu sudah lama dipetik lalu disimpan. Kalau disimpan di plastik tertutup dari udara, walaupun 1 tahun tidak mengapa. Cuma kalau ada udara, ada debu itu biasanya cepat jamur. Nah, jadi beliau itu kalau ada rutop ya dimakan itu. Kalau tidak ada kurma, berapa? Ya'kuluhunna witron. Beliau itu kalau makan ganjil 1 ya. Kalau kita makan apa itu kue 1. Kalau kue itu kecil 3, kan 3 kan ganjil. Ada kecil lagi 5, tidak mengapa. Ya, yang penting ganjil. Loh, ini juga dapat pahala. Jadi kita bukan hanya sekedar memasukkan makan di mulut kita, mengikuti sunnah beliau. Berbukanya dapat pahala, sahurnya juga dapat pahala, macam buka kita pun juga dapat pahala. Karena kita meninggal dunia yang kita bawa adalah pahala. Fa illam yajid khasawatin min ma. Kalau tidak ada yang dimakan untuk buka, minum beliau, minum air ya. Nah, ini kesederhanaan beliau di dalam masalah urusan makan dan minum. Kita ini berlebih-lebihan sampai kalau sudah yaitu berbuka banyak sisa makanan. Ini tidak boleh. Langkah baiknya kalau kita ada sisa kita berikan kepada fakir miskin. Atau memang kita bagi, ini tidak mungkin akan habis semuanya, kita pisahkan. Ini untuk kita makan, yang lainnya kita kasihkan seorang. Karena ngasih buka orang puasa seperti orang puasa. Ya, man fattara shaiman, itu hadisnya. Siapa yang ngasih buka orang berpuasa, fakana lahu ajruhu. Falahu ajru shaim. Dia mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa. Makanya para sahabat kalau punya makanan di rumah, kalau lebih dibawa ke masjid, nah dimakan bersama. Barangkali ada yang pernah umroh, itu kalau di Masjid Nabawi atau di Masjid Mekah itu kalau sudah puasa sebelumnya itu jam 5 itu sudah banyak orang bawa 1 ransel, isinya telur, isinya roti, ya isinya ya macam-macam, susu, lalu dibagikan kepada jamaah. Nah ya, ada apa itu plastik yang digelar, masing-masing ada ya, ada susunya, ada kejunya, ada yaitu tehnya gitu. Dia yang membagi ini hanya menyisakan sedikit, begitu indahnya. Kenapa? Mengingat memberi buka 1 orang seperti berpuasa 1 hari, memberi buka 100 orang seperti pahalanya berpuasa 100 orang. Nah inilah anjuran untuk yaitu buka bersama di bawah di masjid, bukan di rumah. Ada orang kaya dia mengundang kita buka di rumahnya, padahal rumahnya itu jauh sehingga kita tidak bisa sholat di masjid.
Kalau yang baik, maka kalau menghidangkan makan, mengundang orang, lebih baik makanan itu kita bawa ke masjid biar sama-sama dimakan orang banyak dan pahalanya banyak. Ya, ini bagi orang yang mampu. Kalau mengadakan takjil jangan di rumah lah, kecuali dekat kanan kiri kita orang miskin, nggak apa-apa. Di sini takjil dengan tentunya syaratnya dekat dengan masjid, karena sholat kita wajib di masjid. Kecuali kalau yang berbuka itu wanita, maka paling baiknya sholat wanita itu di rumah. Ya, ini kaidah yang harus kita fahami. Selanjutnya, jangan lupa kita berdoa. Nah, berbuka. Ya, hadis ini dihasankan oleh Albani. Ada orang mengatakan dhaif, tapi ini kita kembali berpegang kepada yaitu kesahihan Albani. Jadi kalau kita ini berbuka, maka hendaknya berdoa, dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, ya. Jadi kita minum baca bismillah dulu lah. Bismillah kita minum. Supaya apa? Kalau kita minum baca bismillah, setan itu tidak bisa minum dengan kita. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, setan itu akan makan minum dengan kita dan bergembira dia mereka. Kalau kita ingat, oh iya tadi belum baca bismillah, bismillah awwalahu wa akhirahu, maka setan itu muntah semuanya makan yang dari makan kita yang dia makan. Jangan lupa bismillah. Kalau sudah berbuka baru kita berdoa, dhahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wasabatal ajri insyaallah. Dhahabadz dhama'u, ya Allah sudah hilang yaitu hausnya ini. Wabtalatil uruqu, ya Allah dengan buka ini aku berkeringat. Nah, wasabatal ajri, ya Allah dengan buka ini aku mendapatkan pahala darimu. Ini doa yaitu untuk berbuka. Kalau tidak tahu cukup baca bismillah, ya, agar syaitan tidak makan bersama kita. Selanjutnya nomor 7, Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam yufattiru shaimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi buka orang yang berpuasa. Subhanallah, kebaikannya Islam sosial kepada umat. Jadi beliau memberi buka kepada orang siam. Kita juga begitu upayakan. Kalau kita masak banyak bisa untuk 5 orang, lebihlah 3 untuk kita bagikan ke tetangga kita, atau kita bawa ke masjid walaupun 3 nggak apa-apa. Bawa roti, ya, atau bawa telo tidak mengapa. Bawa gorengan walaupun sedikit, ayo kita makan bersama. Itu pahalanya besar. Atau kita juga bawa minum boleh. Yang baik memang kita bawa ke masjid kalau rumah kita dekat dengan masjid, supaya bisa dimakan bersama. Mana dalilnya? Karena alaihi salatu wassalam yufattiru shaima. Beliau itu memberi buka orang yang siam. Wa ya'muru bi taftirihi. Bahkan beliau menyuruh sahabat, ayo kamu kasih orang-orang itu, kamu kasih buka. Nah, dengan dasar hadis man fattara shaiman, barang siapa yang ngasih buka kepada orang puasa, kana lahu mislu ajrihi, kana lahu mislu ajrihi, dia mendapatkan pahala semisal orang yang dikasih buka. Wala yanqusu min ajri shaimi syai'an, dan Allah Ta'ala tidak akan mengurangi pahalanya orang dikasih buka. Ya, jadi ini yang ngasih buka, ini yang dikasih buka. Maka ketika ini ngasih buka, dia mendapatkan pahala dengan puasanya. Ketika dia ngasih buka di sini, dia mendapatkan pahala seperti dia berpuasa. Tapi pahalanya berpuasa ini tidak dikurangi oleh ini. Ini kenikmatan sosial Islam yang harus kita kembangkan. Ya, tidak ada di dalam agama yang lain yang semisal Islam. Inilah Ramadan. Siang harinya kita siam, malam harinya kita buka, dan kita ngasih buka.
Malam harinya kita juga taraweh, salat malam, salat taraweh. Karena apa beliau mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat taraweh malam hari bersama imam sampai selesai, diampuni dosanya selama 1 tahun. Salat tarawih ini 11 rakaat. Dengan dasar hadis Aisyah, mazata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana wala ghairihi an ikhda asrata rakatan. Aisyah mengatakan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan melebihi daripada 11 rakaat. Tapi beliau sholat tarawih bukan di rumah, di masjid. Sholat tarawih dengan juga witirnya. Jangan sampai nanti kita sholat tarawih di masjid, witirnya pulang, tidak ada dalil. Walaupun sah tapi mengurangi pahala. Karena beliau sholat tarawih dan witir di masjid. Walaupun mungkin sebentar, mungkin hanya 1 jam atau 45 menit, ya. Itu tidak mengapa, tapi kalau kita malam sibukkan dengan baca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagaimana ayatnya tadi dibaca, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini azan dulu bagaimana? Azan dulu taib. Habis itu kita lanjutkan sebentar. Fadhal.
Baik, kita lanjutkan. Mungkin untuk masalah berbuka bersama ini kita juga punya lembaga, dekan kita masing-masing sebagai pengurus ya punya makanan, mungkin bisa satu orang bisa makan, 2 orang, 3 orang, tidak mengapa dibawa masjid, membawa minum ya, teh atau kopi atau apa dibawa, nanti dibawakan gelas-gelas kecil ya, jadi tidak mengapa, atau bawa kurma ya 1, 3 dan terusnya, itu bagus karena itu melatih kita supaya kebersamaannya. Atau ada makan 1 piring, itu kadang-kala orang memakan 1 piring sendiri, lebih bagus kalau makan itu 3 orang 1 piring ya, itu jamaah, jadi 1 nampan berapa orang dimakan bersama, itu berkahnya banyak, barokahnya banyak. Walaupun kita boleh makan sendiri-sendiri, seandainya kita bisa 1 piring 3 orang, mari bersama-sama, itu nikmat sendiri, karena beliau menganjurkan kita makan untuk bersama-sama, yaitu kalau kita memungkinkan. Kemudian juga jangan lupa doanya berbuka, doanya untuk orang yang dikasih buka. Nah, ya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam al-mufattira, na'am al-mufattara, na'am ayad'u lil mudhifi qailan. Beliau memerintah kepada orang-orang yang dikasih buka ya, agar menjamu ya, yang beliau menyuruh ya, amara al-muftira, memerintah yang berbuka, ayad'u lil mudhifi, untuk mendoakan yang menjamu. Jadi yang menjamu kita doakan, kita dikasih minum, dikasih jajan ya, kita doakan. Bagaimana doanya? Aftara indakumus shaimu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Nah, ini doanya ya. Aftara indakumus shaimu wa akala ta'amakum al-abraru wa sallat alaikumul malaikah. Kalau diterjemahkan, aftara indakumus shaimu, telah berbuka di sisi orang-orang berpuasa ya. Jadi ketika kita dikasih buka, aftara indakum shaimu, telah berbuka orang-orang yang berpuasa ini. Naam wa akala ta'amakum al-abraru, orang-orang yang siam itu makan dengan makananmu ini. Wa sallat alaikumul malaika, malaikat mendoakan dirimu. Ini kalau kita hafal, kalau tidak ya jazakumullah khair, semoga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepadamu, boleh. Atau doa Allahumma at'im man at'amana wa aski man askona, ya Allah berilah makan orang ngasih makan saya ini, ya Allah berilah minum orang ngasih minum saya ini. Walaupun bukan Ramadan, seperti kita tamu dihidangi, didoakan yang mengudangi, yang menjamu, walaupun itu sedikit. Allahumma at'im man at'amana wa aski man askona, ya Allah kasih makan orang ngasih makan saya ini, ya Allah berilah minum orang ngasih minum saya. Atau doa yang lain di sini dijelaskan, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Banyak ini. Ya Allah berkailah, berilah kebaikan yang banyak orang-orang yang ngasih buka kepada saya ini. Ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah rahmatilah mereka. Subhanallah, hubungan kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lain ya. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum, naam waghfir lahum warhamhum. Dan masih banyak lagi doa-doa yang kita sampaikan kepada yang ngasih buka. Minimalnya kalau bahasa kita ya matur nuwun atau jazakumullah khairan, semoga Allah Ta'ala membalas dirimu kebaikan yang banyak. Nah sekarang kita lanjutkan yang nomor 8. Makana sallallahu alaihi wasallam yada'us sahura, beliau tidak pernah tidak sahur. Beliau tidak pernah tidak sahur, mesti sahur.
wa hadza as-sakhur alladhi zata fihi katsirun minan nas maka sallallahu alaihi wasallam yata'ahu. Sakhur ini adalah banyak yang dijauhi orang-orang. Zata mana meninggalkannya, malas dia sahur, daripada sore enak tidurnya. Ketika sudah kekenyangan buka tidur, setelah tarawih tidur lelap, dibangun nih sahur, enggak, saya tidak mau sahur, enak tidur. Padahal sahur ini betul-betul banyak berkahnya. Beliau bersabda, halummu ilal ghadail mubarak, halummu ilal ghadail mubarak, ayo kita sahur yang banyak barokahnya. Halummu, ayo kita ilal ghadai, sahur al mubarak yang banyak kebaikannya. Diajak, dibanguni anaknya, dibanguni suaminya atau dibanguni istri, ayo sahur dulu, ini sudah jam 4 karena sudah disiapkan sahurnya, dibanguni. Dan ada hadis tasakharu fa inna sahura barakatuh. Subhanallah, orang siam bukannya dapat pahala, sahurnya dapat pahala. Tasakharu, sahurlah, fa inna fis sahuri barakatan, karena sahur ini banyak kebaikannya, banyak barokahnya, banyak pahalanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, kemudian juga ada hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna yusalluna 'alal mutasakhirin. Masyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang sahur. Solawatnya malaikat mendoakan, ya Allah, terimalah siam ya orang yang sahur ini. Kalau selawatnya Allah bukan mendoakan, Allah memuji, aku puji hambaku ini karena sahur. Nah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Allah dan malaikatnya mendoakan atau berselawat kepada orang sahur, walaupun sebentar. Ya, jangan ditinggalkan, karena sunnahnya beliau dan pahalanya besar, didoakan oleh malaikat dan Allah Ta'ala memberkahi hambanya yang sahur. Baik, itu barangkali ada pertanyaan yang bisa disampaikan, yang lain bisa antum baca sendiri ya. Dan kalau nanti tidak jelas bisa ditanyakan yang lainnya, baik lewat WA atau yang lainnya. Tafadhol kalau ada pertanyaan. Ya. Ya. Basmalah itu baca bismillah. Tasmiyah baca nama Allah, bismillah. Jadi basmalah bismillah, tasmiyah itu menyebut nama Allah, bismillah. Sama. Iya, tasmiyah dulu atau basmalah. Basmalah itu bismillah, tasmiyah menyebut nama Allah, bismillah. Nama Allah Allah, bismillah. Sama. Iya. Jadi boleh baca bismillah saja, boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jazakallah khair. Jadi bismillah maksudnya kita cukup bismillah itu sudah nama Allah. Tapi kalau ditambah ar-Rahman, zatnya 15 kasihan, ar-Rahim, belas kasihan pada hambanya pada hari akhirat, lebih utama bismillahirrahmanirrahim. Boleh cukup bismillah. Jazakallah khair. Yang lain? Ya. 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 Nah itu. Keraguan. Iya.
Yang ditanyakan? Iya. Keraguan itu ya sudah jelas tadi. Apa katanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah tadi? Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajri. Kulu makanlah, wasrabu dan minumlah sampai nampak benang putih, itu maknanya fajar sodik. Daripada benang hitam maknanya fajar awal, ya. Minal fajri, dari fajar, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan lagi. Tapi kalau kita mau berbuka adzan awal boleh, ya, bukan diharamkan. Tapi kalau kita mau afdolnya yang banyak pahalanya, mendekati yaitu fajar subuh. Tasahharu fa inna sahuri fi barakatun. Jadi boleh jam 2:30 boleh, cuma kita lapar. Kalau umpamanya sekarang jam 4 yaitu 15 subuh, jam 4 boleh. Walaupun orang sudah mengatakan imsak sudah selesai, ini sudah tutup imsak, tapi masih ada 10 menit bisa. Ya, demikian juga azan pada waktu maghrib. Kadangkala orang itu terlambat, kadangkala majuan. Tapi kalau maju kita tidak tahu, tidak mengapa. Tapi kalau tahu dia azan padahal kita masih melihat matahari, tidak boleh. Jadi yang penting kita kalau bisa yaitu kembali kepada azan yang bisa kita jadikan pegangan, ya. Itu di kalender sekarang ada loh, kalender ya, itu ada azan untuk Ramadan jam sekian. Dengan Android kita juga bisa, karena ini pada dasarnya jamnya itu tidak berselisih. Selain dengan jam seperti ini kadang-kadang berselisih. Kalau jam digital insya Allah tidak berselisih, atau jam di ini juga bisa, ini digital itu tidak berselisih. Nah itu boleh. Jadi ini adanya subuh kan. Lihat di kota Mekah itu setiap tempat ada kotak besar, ya. Subuh jam sekian, maghrib jam sekian, imsak jam sekian, suruk jam sekian, ada semuanya. Dan insya Allah kita berpegang dengan itu cukup. Karena kalau HP kita bawa ke Saudi langsung berubah jam sana. Kita bawa ke Papua, di sini saya tanya jam berapa? Jam 2. Saya sudah selesai. Iya, sana sudah subuh. Dari sini Gresik atau Tuban ke Papua itu jaraknya 2 jam selisihnya. Kita masih jam 2, di sana sudah subuh. Nah ternyata dengan perangkat yang ringan ini bisa membantu kita, ya. Dan itu insya Allah tidak ada kesulitan bagi kita. Yang penting kita tidak boleh ragu-ragu. Selagi belum adzan subuh, ya, kita sahur ya apa-apa, atau setengah sahur terus adzan subuh nggak apa-apa, kita lanjutkan karena dengan dasar hadis tadi. Tapi kalau kita ingin setengah jam sebelumnya subuh boleh, tidak ada satu masalah. Cuma kalau kita terlalu lama, jam 2:30 sudah sahur, itu boleh saja, cuma perut kita itu sudah lapar nantinya. Sebab makan ini kalau lama dia langsung digiling. Tapi kalau masih baru kita paginya masuk kerja, itu masih terasa kita itu kenyang. Hanya itu yang disampaikan. Nah, tafadhol, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Terus kalau memang tarawehnya itu dia tomak nina, bacaan Quran yang baik, kita ngambil 10 lalu kita witir sendiri. Karena beliau bersabda, Aisyah, mazata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala ghairihi an ikhta asrata rakaatan. Belum, tidak pernah beliau pada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan melebihi daripada 11. Kita sering yaitu umroh di Masjid Nabawi atau Masjid Mekah itu didirikan 2 kali. Pertama untuk orang-orang mau tarawih yang pertama, itu biasanya jam 9. Subuhnya sana itu isaknya jam 9. Itu sampai nanti jam 11. Habis itu istirahat. Nanti
ganti lagi jam 1 imam yang lain, dan juga 11 pula. Jadi siapa yang mengikuti yang pertama boleh, siapa yang mengikuti yang akhir boleh. Nah, jadi kita tidak melebihi dari itu. Dan juga fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Majalis Ramadan bisa dilihat, dan hadisnya ini Bukhari Muslim ya. Ada dan ada juga hadis salatul lail masna 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 fawahida, dua kali 5 kemudian 1. Tapi kalau kita taraweh 2 kemudian 3 boleh, 4 kali salam kemudian 3 rakaat, 2 kali 4 salam kemudian fitirnya 3 boleh, atau 2 sampai 5 kali ya, 2 rakaat sampai 5 kali berarti 10, nanti witirnya 1 boleh. Jadi kita kembali yang lebih sahih. Cuma ada orang yang sekian kita tidak boleh menyalahkan, sudahlah biar, karena mereka kembali dengan hadis sholat malam itu 2 berapa saja boleh. Tapi kita ada hadis yang dilihatkan oleh Aisyah, dan itu adalah istri yang paling dekat dengan beliau. Makanya kita ada orang mengatakan juga ada 13. Kalau ada hadis 13 itu begini, setelah sholat isya beliau, setelah itu sholat yaitu sunnah isya, kemudian sholat iftitah. Iftitah itu maknanya 2 rakaat sebelum menjalankan bersama-sama, tapi 2 rakaat itu dilakukan sendiri. Kemudian setelah itu 22 sampai 5 kemudian 1. Itu namanya 13 rakaat ada dalam hadis, 11 rakaat yang paling banyak, dan ada pula 4 rakaat 3, tapi itu sholatnya beliau panjang, itu namanya tarawih, roha istirahat kalau sudah 4 rakaat. Tapi beliau itu sekali rakaat 200 ayat, sampai para sahabat itu pegangan tekan gini, kakinya bengkak, tatafat toroko damau, bengkak kakinya. Begitu Rasulullah SAW sholat malam. Sekarang kalau kita agak panjang sedikit, jamaah lari mencari masjid yang kilat. Nah, ini tidak boleh ya. Sholat yang paling bagus adalah qanitin yang lama. Cuma kita atur lama kita, jangan sampai memadaratkan orang-orang tua kita. Kalau santri yang banyak, biasanya kita sholatnya agak panjang. Tapi kalau kita di masyarakat orang-orang yang sudah tua, kita kurangi supaya mereka tidak terlalu yaitu lama berdiri, sehingga menjadikan mereka jemu. Memang sholat itu lain dengan mencari rezeki. Di pasar tidak mau 1 jam, maunya 5 jam 6 jam. Tapi kalau sholat 1 jam itu sudah terus dia gimana tidak. Dan menggerutulah ini ya. Padahal banyak pahalanya itu ya. Kita kalau melihat jamaah seperti itu, kita kurangi sedikit, tapi jangan mengurangi tamakninah. Kalau kita sudah mengatakan ini sudah cepat kok mereka keluar, tidak perlu kita mengikuti mereka ya. Kita standar bagaimana mereka mau. Nah, kadang-kadang kita di Surabaya itu sampai 40 menit, itu sudah agak panjang ya. Itu enggak baik duduk. Kalau duduk agak lama sedikit bisa 1 jam. Kalau capek berdirinya 2 rakaat 4 rakaat, kita duduk sebentar ya. Kita istighfar lalu kita kembali melanjutkan untuk sisanya. Wallahu a'lam. Yang lain ya. Ya. Terus saya pernah mencari donasi untuk DDI Jakarta tahun 79 sampai 81 juga, mendapatkan surat rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Setelah sholat Jum'ah, nah ya, dia diizinkan, kadangkala imamnya yang membacakan, kadangkala saya suruh membaca, dan saksinya masih ada Syekh Abdul Wahid Al-Awi di Jakarta, Zubaidi juga teman kita satu kelas.
Itu setiap Jumat mendapatkan rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, saat itu beliau masih hidup. Dan duit banyak kita kirimkan ke Dewan Dakwah untuk memberi biaya kepada para dai yang di penjil-penjil di pegunungan di Sumatera yang lainnya, dan tidak ada larangan. Yang nomor 2 ada hadis. Pernah Rasulullah SAW kedatangan suku Mudhar. Suku Mudhar itu di pegunungan. Turun ke Masjid Nabawi, dia memakai baju yang tidak layak dipakai. Kemudian tidak membawa makanan. Ingin bersama Rasulullah SAW taklim saat itu. Beliau masuk rumah mencari makanan, tidak ada. Dan ini jumlahnya bukan 1 2, turun untuk ikut taklim bersama beliau. Masuk rumahnya, yang lain tidak ada makanan. Kemudian apa? Beliau keluar mengundang sahabat, membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, perhatikan amalmu untuk besok hari. Ya, jadi itu maknanya menyuruh untuk mengeluarkan sumbangan. Alhamdulillah ada 1 orang yang membawa 1 bungkus kurma. Kemudian datang lagi 2 bungkus. Kemudian datang lagi beberapa bungkus, membawa gandum, membawa baju yang banyak. Hadisnya riwayat Muslim. Hadisnya riwayat Muslim. Ya. Kemudian beliau setelah itu bergembira, senyum, ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha tuna ayang kusamin ujurihim syai'un. Artinya, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala seperti orang menirunya. Jadi yang pertama tadi ngasih orang-orang yang lapar yang dari Mudhar itu dikasih kurma sedikit, yang lain ikut. Maka yang pertama ini mendapatkan pahala semisal berapa orang yang mengikutinya. Dan hadis itu diriwayatkan Muslim. Coba saya cari dulu hadisnya ya. Mudah-mudahan belum terhapus. Nah, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba nanti saya kirim ya, yaitu kirim dulu. Oh, bukan. Saya kirim, nanti bisa dibaca oleh Ustadz Mukim dan dulu yang pertama. Nah, nanti saya bacakan. Kemudian dari artinya, ya artinya. Nah, Chandra. Nah, supaya nanti bisa dibacakan. Ini penting karena ini dalil. Jadi dalil itu pegangan kita. Siapapun yang menjelaskan dalil, kita kembali pada dalil, bukan kembali kepada yaitu pendapat orang. Nah, nanti tolong ini saya kirim juga ke satunya ya. Terjemahannya belum. Ya, siapa yang baca terjemahannya itu? Sudah sampai ya? Saat mungkin ada. Ya, coba dibaca.
Apa saya membaca? Ini hadis diriwayatkan Muslim. Ya, saya baca ya. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ali Musanna al-Anazi, telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Aun bin Abu Juhaifah, dari Al-Mundhir bin Jarir, dari Jarir, ia berkata, pada suatu pagi ketika kami berada dekat Rasulullah SAW, pagi, tiba-tiba datang segerombongan orang tanpa sepatu. Itu ada mudhor tadi. Datang orang tanpa beralas kaki dan berpakaian selembar kain yang diselimutkan ke badan mereka. Jadi hanya selembar kain karena miskinnya, tidak pakai sepatu, ngebak. Jadi satu baju. Sambil menyandang pedang. Karena orang dulu itu kalau pergi harus bawa pedang. Kalau tidak nanti ada musuh itu. Nah, kemudian ya, kebanyakan mereka mungkin seluruhnya berasal dari suku Mudhor, saya katakan tadi. Ketika melihat mereka, wajah Rasulullah SAW terharu lantaran kemiskinan mereka. Nah, miskin mereka ini. Beliau masuk ke rumahnya dan keluar lagi. Maka disuruhnya Bilal adzan dan Oqamat. Sudah itu beliau sholat. Ya, setelah masuk rumah dia ada makan. Ayo Bilal adzan. Setelah itu Qomat. Sesudah sholat beliau berpidato. Beliau membacakan firman Allah. Hai manusia yang bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirimu. Hingga akhir ayat, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Kemudian ayat yang dibaca dalam surat Al-Hasr ya tadi, hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk besok hari. Tadi sudah saya baca. Nah, bertakwalah kepada Allah, mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta merta mereka laki-laki menyedekahkan dinar dan dirhamnya. Tuh, itu cari donatur. Jadi dinar itu emas, dirham itu perak, pakaiannya keluar. Satu sok gandum keluar, satu sok kurma keluar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun hanya dengan setengah biji kurma. Nah, ini donasi nih. Maka datang pula seorang laki-laki Ansor membawa sekantong yang hampir tak tergenggam oleh tangannya, banyak. Subhanallah, satu bila bicara datang muhsinin banyak sekali. Nah, demikianlah akhirnya orang-orang lain pun mengikuti pula memberikan sedekah mereka. Ini donasi. Beliau bicara, banyak yang sifatnya datang ngasih ini. Sehingga kelihatan olehku sudah terkumpul 2 tumpuk makanan dan pakaian. Ya. Ada saudara kita kena musibah, kumpulkan makanan, baju, kirim ke tempat-tempat musibah. Sehingga kelihatan olehku wajah Rasulullah SAW menjadi bersinar bagaikan emas. Senang. Wow, sahabatku ini ngerti saya membacakan ayat. Lalu beliau bersabda, barang siapa memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam, man sanna fil islami sunnatan hasanah, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah ya. Dan barang siapa yang memulai kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikuti dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin Mu'ad Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami bapakku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Su'aib, telah menceritakan kepadaku Aun bin Abu Juhaifah, ia berkata, saya mendengar
Al-Mundhir bin Jarir dari bapaknya, ia berkata, suatu hari kami berada di dekat Rasulullah SAW, yakni sebagaimana hadis Ibnu Ja'far dan hadis Ibnu Mu'ad, terdapat tambahan, yakni kemudian beliau sholat duhur dan kemudian berkhutbah, telah menceritakan kepadaku Al-Quwairizi dan Abu kami dan Muhammad bin Ubaid bin Malik, mereka berkata telah menceritakan kami, dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bolehnya kita yaitu menggalang donasi bukan untuk kepentingan diri. Kalau kita minta-minta untuk kepentingan diri tidak boleh, itu nanti mukanya ini tidak akan ada yaitu dagingnya besok pada hari kiamat. Tapi donasi boleh, cuma kita kalau minta donasi harus amanat. Donasi untuk yaitu musibah harus dikasihkan untuk mereka, tidak boleh kita simpan lalu sebagian untuk pondok, karena itu amanat. Kita minta donasi untuk musibah, donasi untuk fakir miskin, minta donasi untuk janda-janda boleh. Dan ini perlu kita lingkungan kita mungkin ada janda, bagian seksi yaitu dakwah atau seksi sosial bisa ya mencari, ini ada janda, kita janda ada 20 lebih, barangkali ada yang membantu 5.000 10.000 kita sampaikan. Kenapa? Katanya barang siapa yang membantu janda kal mujahidi fisabilillah, seperti jihad fisabilillah, wa qassaimin naharan, seperti siam harinya, wa qaqaimil laili, seperti salat malam suntuk. Subhanallah. Ya, ini bantahan terhadap orang yang mengatakan menggalang donasi tidak boleh. Dan juga sebelumnya juga saya sudah sampaikan ya, karena kita juga dapat dari WA, tapi WA itu tidak dijawab. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa kami di Saudi juga pernah yaitu mencari donatur. Nanti dulu ya. Dulu. Nah, saya baca ini sudah terhapus. Nah, jadi saya katakan bahwa saya juga waktu itu saya mencari donasi, tidak ada satupun dari imam masjid yang menolaknya atau kita tidak, bahkan sebagian imam masjid membacakan. Kita disuruh di luar membentangkan selendang, uang masuk. Ya, khotibnya setelah itu membacakan. Ada kalanya kita yang disuruh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, saya rasa cukup yang dapat kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan badan kita. Demikian juga memberi kemampuan kita untuk menyambut Ramadan ini dengan ibadah siang hari maupun malam harinya. Jangan lupa membaca Al-Quran dan juga berzikir, dan juga amal baiknya yaitu sumbangan kepada fakir miskin atau memberi buka, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.